Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan perkembangan kasus dari Vina dan juga Eki. Kita sudah ketahui ada dari sekitar 4 terpidana. Ini sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Mabes Polri. Ini adalah bagian yang selama ini dinantikan masyarakat. Kita pengen melihat rekonstruksi ulang dari kasus ini yang dinilai ada banyak sekali kejanggalan antara BAP, kemudian putusan dari vonis, dan kejanggalan sebegitu banyaknya. Ada 7 terpidana sebenarnya dalam kasus ini, tetapi yang rencananya dan juga sudah diperiksa itu baru 6 orang. Kalau Jaya Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputro, Eko Ramadhani, dan juga Rivaldi Aditya Wardana, 6 orang terpidana ini mereka sudah dilakukan pemeriksaan dan 2 lagi akan dilakukan pemeriksaan segera. Tetapi tidak ada rencana, kita dengarkan dari kuasa hukum para terpidana adalah untuk Sudirman. Kenapa Sudirman kesannya kayaknya spesial banget? Bahkan juga keberadaannya dia pun sepertinya agak sedikit misterius, di manakah keberadaan dia. Yang pasti dia berada di bawah pengawasan dari Polda Jawa Barat. Ini yang membuat masyarakat juga curiga, kuasa hukum juga mempertanyakan di manakah keberadaan Sudirman. Salah satu hal yang juga kita amati dari kasus ini, semakin banyak saksi yang bermunculan. Jelas ini adalah hal yang wajar, karena dulu di tahun 2016 dan juga 2017 persidangan kasus Vina dan juga Eki, kan masyarakat pada saat itu walaupun viral tapi tidak seviral sekarang. Dan saat itu kan sepertinya bahwa para terpidana itu udah nggak ada lagi kejanggalan bahwa mereka lah pelakunya. Tetapi sekarang berubah 360 derajat atau 180 derajat ya. Banyak yang nggak percaya gitu. Ada salah satu saksi ini ya yang juga ngebuat kita penasaran apakah pernyataan dari seorang warga Kudus yang bernama Adi ini beneran atau tidak. Pada saat Kang Deddy wawancara dengan Adi di sini, ada beberapa hal yang sifatnya menguatkan, tapi juga ada yang sifatnya meragukan. Ceritanya bagaimana? Adi ini kan orang Kudus ya, tapi kok dia bisa tahu peristiwa di tanggal 27 Agustus 2016 tersebut? Backgroundnya adalah Adi ini dulu pada tahun 2017 tersebut ya, dia itu sedang melakukan kayak ya mungkin mengikuti guru spiritualnya, dia melakukan perjalanan atau menjadi musafir sepanjang Pulau Jawa. Dia mengaku di malam itu bahwa dia sedang berhenti di pinggir jalan dekat jembatan tersebut lagi makan nasi bungkus yang dikasih sama warga di sana. Dia ngaku melihat peristiwa kecelakaan. Kalau versi dia itu dari awal sampai akhir, sampai akhirnya Vina Eki diangkut ke sebuah mobil dan dibawa ke rumah sakit. Waktu itu dia bilangnya begini, waktu jalan malam hari itu bahwa dia sedang duduk. Mereka tuh berada di posisi yang berlawanan, tetapi satu arah. Nah, pada saat kejadian tersebut, yang dikatakan oleh Adi bahwa dia melihat pengendara motor tersebut, si Eki ya, itu menghantam trotoar, kemudian Vina juga akhirnya terbang dan terjadilah peristiwa tersebut. Nggak lama dari itu, ada beberapa motor yang menghampirinya, kemudian ada beberapa warga juga hadir di sana, dan dia pun juga langsung mendekati area tempat kejadian tersebut. Menurut Adi, dia adalah orang yang meminta ada sosok yang disebut Oki, warga dari kawasan tersebut, pemilik bengkel, bahwa kan dia bilang malam hari itu ada seorang pemuda naik motor mampir ke bengkelnya ngasih tahu ada kejadian tersebut di jembatan layang tersebut, dan dia katanya mau melapor ke kantor polisi terdekat. Menurut Adi bahwa yang memberikan saran, ayo dong lapor ke polisi nih yang terdekat, itu adalah dirinya. Dia juga ngebantah terkait dengan keterangan salah satu saksi yang bernama Suroto bahwa katanya kan dia yang pertama kali menemukan, dia juga melihat celana dalamnya Vina itu melorot. Itu semua adalah fitnah kata dia. Tak ada tuh celana yang melorot, bahkan saya siap untuk melakukan sumpah lah apapun, macam-macam sumpah dalam agama kepercayaan dia yang seorang muslim. Ini juga ngebuat kita semakin yakin. Tetapi ada hal yang juga
kesannya apakah dia mengatakan ini dalam keadaan sadar, ataukah mengada-ada, ataukah hanya sekedar mencari sensasi, yang ngebuat kita agak sedikit khawatir bagi sebagian netizen yang agak sedikit kontra adalah karena dia ini kan mempercayai kayak ya punya guru, terus dia melakukan kayak mengunjungi makam-makam yang ada di Pulau Jawa, ke wali-wali itu yang ngebuat kita ini beneran nggak dia dalam kondisi sadar atau tidak. Tentunya kita nggak bisa ya melakukan statement bahwa dia sudah pasti benar. Secara hukum pun untuk mengkategorikan seorang saksi atau sebuah hal dikategorikan sebagai fakta kalau ada dua alat bukti yang kuat. Alat bukti kan ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Keterangan Adi ini bisa dianggap sebagai satu hal fakta kalau berkesesuaian dengan yang lainnya. Nah, makanya Adi di sini kan ngomong sama Kang Deddy bilang bahwa, ayo dong, buat bapak-bapak yang naik motor yang saya suruh ke kantor polisi, muncullah sekarang gitu. Nah, itu menurut aku sangat kuat sekali. Karena kalau memang betul Adi yang menyuruh, kan pasti wajahnya masih ingat. Terus juga sosok yang naik motor tersebut juga kan pasti akan ingat dengan bengkel miliknya Pak Oki yang juga berada di kawasan dekat TKP juga. Tapi kalau keterangannya Adi ini berdiri sendiri, apakah ini bisa meyakinkan? Agak sulit sih teman-teman. Kecuali juga ada bukti misalnya beneran nggak nih, karena kan perjalanan jauh, Pulau Jawa, mungkin karena tingkat capek yang luar biasa, ini nanti bakal diserang menurut aku oleh kuasa hukum dari lawannya ataupun juga jaksa yang mengatakan bahwa beneran Pak Adi yakin melihat peristiwa tersebut. Jangan-jangan Anda karena kondisi yang sedang lelah sekali, Anda berhalusinasi, mungkin kejadiannya bukan berada di tempat Vina dan Eki tapi di tempat yang lain. Ini yang akan diserang dan harus dipersiapkan jawabannya kalau memang Adi adalah betulan apa yang dia ungkapkan di sini. Tetapi dari keterangannya Adi ini juga sebenarnya ada satu hal yang perlu kita garis bawahi. Ada beberapa hal waktu ditunjukkan foto-foto terakhirnya Vina dan juga Eki, dikatakan begini, Kang Deddy kan tanya, ini beneran yang Anda Bapak lihat malam hari itu? Terus, iya, kayaknya dia beneran, dia, karena mungkin sudah lama ya, dia beberapa kali mengatakan sepertinya, tidak sebegitu yakinnya. Tetapi pada saat dia melihat foto-foto, beberapa kali diulang lagi, oh yakin, ini adalah Vina dan juga Eki yang saya nggak tahu siapa saat itu, tapi saya ingat wajahnya. Dan dikatakan bahwa pada saat Vina, dia adalah boleh dibilang apakah yang pertama kali ataukah dia rombongan yang pertama. Kalau dikatakan dia adalah yang pertama kali kayaknya enggak, karena menurut keterangannya Adi kan ada nggak lama setelah itu ada motor yang menghampiri juga. Nah, mungkin dia adalah orang kedua atau orang ketiga yang poin dikatakan bahwa Vina itu tidak ada celana dalamnya melorot dan dia posisinya sedang tertelungkup. Tapi kalau di foto-foto itu kan dia terlentang. Ya mungkin sudah dibantu oleh warga sekitar, tapi katanya Adi kan dikatakan waktu itu pada saat ada beberapa orang, katanya ada sekitar 5 orang termasuk dirinya yang di bagian pertama kali melihat kejadian tersebut, dikatakan bahwa jangan dipegang, jangan diapa-apain dulu, kita hubungi polisi takutnya nanti kenapa-napa kita yang kena gitu. Nah akhirnya nggak lama setelah itu, menurut tadi dia melihat polisi datang dan dibawa ke rumah sakit. Di tahun 2016-2017 dia nggak tahu ada peristiwa tersebut, apakah yakin karena dia mungkin tidak mengamati berita lebih detail dan dia juga bukan warga Cirebon, jadi dia nggak begitu ngeh. Nah sekarang dengan viralnya kasus ini, dia sudah semakin yakin bahwa ini semua adalah karena kecelakaan. Well, tapi ini bagian yang harus dilakukan pembuktian, dan profesi dari Pak Adi ini kalau nggak salah dia sekarang memiliki usaha ya, sebagai tukang rongsokan. Dan dia bersedia untuk memberikan keterangannya sampai ke Mabes Polri, artinya harus siap-siap kalau memang keterangannya itu bohong, akan ada konsekuensi. Tetapi kalau memang keterangan dia itu jujur, apakah ini sudah jaminan bahwa Vina dan Eki tidak ada unsur pidananya, pure adalah laka lantas tunggal, ini semakin tinggi. Tapi ada juga nih yang kontra bilang, loh, bukannya dari Pak Adi bilang pada saat kejadian tersebut, nggak lama setelah itu juga ada motor yang menghampirinya.
Kata Pak Adi itu ya, motor itu bukanlah orang yang mengejar-ngejar dia, tapi adalah orang yang lewat aja. Ini butuh pembuktian teman-teman, karena kalau aku lihat dari kuasa hukumnya Ibtu Rudiana, Elsa Sharif, dan juga tim, bahwa mereka yakin ini adalah ada unsur pidananya. Terlepas ada yang yakin unsur pidananya karena hal pembunuhan ataupun juga laka lantas dengan berbagai macam teori konspirasinya, tetapi masyarakat itu yakin bahwa kayaknya para terpidana bukanlah pelakunya. Tapi kalau Elsa Sharif dikatakan data-data otopsinya bilang bahwa yang jelas katanya ini sudah hasil visum, hasil otopsi secara resmi yang dilakukan pada tanggal 2 September 2016, dibongkar makam kedua korban dan hasilnya memang ada trauma benda tajam dan benda tumpul. Poin-poinnya pertama gini, kalau di pipinya Vina itu ada luka atau trauma benda tajam, jarak panjangnya 9 cm dan juga 7 cm. Apa possibility-nya? Apakah dia terkena sesuatu hal yang, karena kan luka benda tajam ini bukan berarti kan senjata teman-teman, karena kalau memang itu senjata, misalnya kayak yang dipakai oleh, yang dibawalah samurai gitu, apakah sudah indikasinya seperti itu, ataukah memang luka tajam itu karena memang terbentur oleh separator, atau bahkan mungkin juga dengan baut yang ada di tiang lampu tersebut, karena itu juga ada possibility mengarah ke sana ya. Terus di punggung tangan kiri ada sayatan benda tajam. Terus juga kaki paha bagian belakang ada irisan panjang 12 cm. Dan yang paling ngebuat timnya Elsa Sharif yakin ini ada unsur kesengajaan adalah celana Eki itu sangat ketat dan ada HP di dalamnya tapi tidak hancur. Ya, ini bagian yang ngebuat kita juga bagian-bagian yang harus ada penjelasannya dan harus dilakukan lebih ke simulasi ya, ke scientific. Karena dulu kayak kasus di Thailand, di kasusnya Teng Monida, itu pun juga sama mengenai baling-baling kan. Kasus Teng Monida itu seorang artis di Thailand, dia itu jatuh dari speedboat, katanya mau buang air kecil, katanya dia tuh meninggalnya karena kena baling-baling dari speedboat tersebut. Dilakukan rekonstruksi dengan daging babi, macam-macam di sana. Apakah jelas goresannya itu adalah indikasi dari baling-baling atau jangan-jangan botol dari salah satu orang yang ada di sana? Itu cerita berbeda, tetapi ada kemiripan dengan kasus ini. Pure apakah laka lantas ataukah memang sengaja. Dan di kasus Teng Monida di Thailand itu akhirnya dikategorikan sebagai laka lantas. Nggak ada unsur pembunuhan berencana. Dengan ini pun juga ada kemiripan. Kita pengen ngeliat nanti simulasi-simulasi dari luka-luka yang ada di Vina dan Eki. Bagaimana ceritanya kok bisa kena separator seperti ini. Bagaimana ceritanya kok ada luka kayak benda tajam tapi kena misalnya separator ataupun juga benda-benda lainnya. Itu bagaimana ceritanya. Itu harus ada penjelasan secara ilmiahnya. Dan terkait dengan keterangan dari saksi terbaru ini mengenai si Adi, ini apakah sudah pasti benar atau tidak? Kalau aku lihat pattern dari kasus ini dulu, waktu Suroto bilang pertama kali di wawancaranya di TV, saya adalah orang yang pertama kali melihat, saya melihat kondisinya A, B, C, dan D. Kan banyak yang percaya. Terus saksi-saksi lain pun bermunculan. Tapi sekarang-sekarang dengan berjalannya waktu, loh kok Pak Suroto keterangannya ada yang dirubah, ternyata dia bukan yang pertama kali, dia bukan yang mengantarkan Vina dan Eki ke rumah sakit, tapi dia sempat balik dulu ke kantor polisi, karena dia kan seorang banpol ya, bantuan polisi, dan juga ada keterangan-keterangan Widi dan juga Mega. Jadi ini masih cukup panjang perjalanannya untuk mengeksersis apakah keterangan dari Pak Adi warga Kudus ini beneran reliable atau tidak. Kalau hanya keterangannya berdiri sendiri, tidak ada dengan keterangan lainnya, ini akan sangat mudah sekali dipatahkan oleh lawannya dalam sidang PK nanti. Sementara itu bisa aku update mengenai kasus ini. Kalau ada update terbaru, kalian bisa informasikan ke Instagramku, ke TikTokku, ataupun juga ke Facebook pageku, ataupun juga komen saja di kolom komentar video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.